Tes tes. Oke, kali ini berjumpa lagi dengan saya dengan channel Network Tutorial. Kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara setting hotspot agar bisa login di semua hotspot ya, di semua titik maksud saya. Jadi gini, misal nih, karena gini ya, dari awal dulu saya jelasin, kemarin ada yang sempat bertanya. Jadi gini, gimana sih mas ya bang, agar kita bisa melimit hotspot. Misal ada pelanggan nih yang ngambil paket 3 MB gitu kan, 3 MB. Nah 3 MB ini akan dipakai, misal dalam satu rumah itu ada 5 orang ya. Jadi jika 5 orang itu yang connect, dia tetap mendapatkan 5 MB. Sorry, 3 MB maksud saya. Jadi berapapun yang connect, dia tetap dapat 3 MB. Dan masing-masing, jika satu orang connect, dia mendapatkan full bandwidth yaitu 3 MB. Jika dia yang connect 5 orang, itu 3 MB dibagi rata gitu ya. Nah, jadi ada satu lagi masalahnya. Si klien tersebut, si orang tersebut ini tadi ya yang nanya ke saya, tapi ini bisa dia pindah-pindah lokasi bisa gitu. Dengan metode atau video saya yang lama itu, jika dia pindah lokasi itu bisa sih, bisa ya, tapi limitnya nggak berjalan dengan baik, atau limitnya itu mati kalau dia pindah lokasi. Jadi maksud saya gini, jika kan ini kita anggaplah kita sudah punya jaringan yang luas ya. Misal kita, si klien ini login di titik A, dia tetap bisa pakai wifi dengan yang berlangganan dengan kita gitu ya. Lalu dia pindah ke B, dia tetap bisa. Dia pindah ke C, dia pindah ke D, ke E. Di setiap titik lokasi hotspot dia tetap bisa login. Tapi dengan catatan, dia tetap hanya mendapat bandwidth 3 MB sesuai jatah yang diberikan, atau langganan dia, paket langganan si pelanggan tadi 3 MB tadi ya. Jadi tujuannya dia bisa login dimanapun dia berada ya, namanya jaringan kita sudah luas ya kan, jadi dia ingin pindah-pindah lokasi gitu. Nah dengan di video saya yang lama itu, kalau kita pindah lokasi ya bisa kan, tapi ini dia bisa pindah lokasi dan tetap berjalan limitnya gitu. Tapi metode ini kurang efektif untuk, ya kita bilang, mikrotik yang biasa ya, seperti RB941 atau 951. Itu saya nggak rekomendasikan karena mode ini atau teknik ini banyak makan CPU ya, banyak makan CPU. Jadi saya nggak rekomendasikan untuk mikrotik plastik lah, atau secara gampangnya ya, seperti RB931, 941, 951 saya nggak rekomendasikan karena ini banyak makan CPU. Itu nanti banyak main di Mangle, Q3, PCQ ya. Bagi teman-teman yang sudah paham PCQ, nanti kita akan bermain juga di situ. Jadi tugas mikrotik berat ya. Jadi saya nggak rekomendasikan untuk mikrotik yang biasa gitu, saya nggak rekomendasikan. Oke, langsung saja ya, tanpa panjang lebar, langsung saja ke video tutorialnya. Seperti apa, silahkan simak dengan baik. Jadi jangan di skip ya, karena ini cukup ribet. Kalau di skip ketinggalan satu step aja bisa gagal gitu. Oke, langsung. Ini saya punya mikrotik hub mini ya, 941, sorry, 931 2ND ya. Di sini saya sudah ada script lama ya. Ini saya disable saja, saya delete ya. Saya akan delete,
Lalu ini juga saya delete user profile yang lama ya. Kalau untuk user profile nggak usah lah ya, nggak usah. Jadi step awalnya itu langsung kita buat user profile. Kita buka user profile yang sudah kita buat ya. Di sini ada Andi, ada Anto gitu. Jadi untuk limitnya ini kita matikan, red limit ini nggak usah di limit ya. Lalu share usernya itu ya itu tadi, berapa orang maksimal yang boleh terkoneksi gitu ya dengan user profile Andi ini. Nah lalu di incoming paket mark itu kita buat paket mark download Andi. Jadi artinya ini ketika user Andi ini terkoneksi, dia akan membuat manual dengan mark paket download Andi dan uploadnya upload Andi seperti itu. Ini yang ini kebalik ya. Ini kita buat upload ini download. Jadi ketika user Andi atau user Anto ini terkoneksi, dia otomatis membuat manual di sini gitu. Jadi kita apply oke. Ini limitnya kita matikan juga. Oke, sudah mati ya. Nah, setelah itu kan ini kita bisa lihat ini manual di sini kosong ya. Kita buat dulu satu zoom dengan chain forward, lalu actionnya zoom ya. Kita buat name zoom targetnya adalah hotspot, apply oke. Nah sampai di sini kita tinggal coba login aja. Ini saya coba login ya, jadi nggak perlu di videoin lah. Saya anggap teman-teman sudah tahu cara loginnya bagaimana. Login hotspot biasa gitu ya. Kita lihat manualnya kosong ya. Ada satu rule yang kita buat manual tadi. Saya mau coba connect dulu ke wifi hotspotnya. Sebentar. Oke, saya sudah login dengan user Anto ya. Saya login dengan user Anto. Saya coba browsing dulu, buka YouTube ya. Sorry, sepertinya ada kesalahan. Incoming paket. Ini saya delete dulu ya. Saya coba login dulu Anto. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung muncul ketika saya login Anto. Ini otomatis muncul manual baru. Ini di sini ada identitinya D ya, artinya D ini dinamik. Dinamik ini artinya ketika logout, user logout ini akan otomatis hilang gitu. Jadi di sini dengan ini belum cukup ya, kita harus tambah zoom dulu. Jadi zoom ini cukup sekali saja dibuat. Lalu aksesnya jam, ini hotspot. Oke, kita taruh di paling atas. Nah sekarang kita coba browsing dulu ya.
apakah trafficnya berjalan atau tidak. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini ketika saya browsing ini dia otomatis berjalan byte dan packetnya ya. Langsung kita masuk ke Quitree. Kita di Quitree ini kita buat global ya. Ini global artinya melimit paket global. Lalu kita cari upload, kita cari download ya. Jadi global ini untuk melimit download. Lalu type-nya ini kita buat default aja. Sorry, ini untuk parent ya. Parent pertama kita buat parent, lalu si pelanggan tersebut Anto, parentnya yaitu global, paketnya download, lalu limitnya itu berapa gitu ya, 3 MB contoh, 3 MB. Lalu kita limit upload, kita buat parent upload dulu. Ini parentnya ether 1 ya, interface yang one itu di situ. Ini kita kosongin, lalu kita buat Anto up, parentnya adalah upload, paketnya upload, lalu limitnya berapa, misal 1 MB. Nah di sini lalu saya coba browsing apakah scriptnya berjalan, Quitree-nya berjalan atau tidak ya. Nah di sini sudah berjalan ya. Ini saya coba putar YouTube. Ini saya coba putar YouTube dan Quitree-nya berjalan. Oke, lalu bagaimana 3 MB ini bisa terbagi rata? Jadi kan misal nih si Anto ini ada 5 device yang terkoneksi, misal anaknya, istrinya, misal anaknya ada 3 ya, istrinya dan si Anto itu sendiri, jadi 5. Bagaimana dengan 3 MB ini bisa membagi rata jika ada salah satu mendownload, dia tidak saling berebut gitu ya. Jadi kita harus menggunakan PCQ. Nah PCQ ini perlu diingat, ini makan CPU cukup banyak ya, CPU dan RAM. Maka tadi saya sebutkan di awal, CPU dan RAM itu harus diperhatikan. Seperti contohnya ya itu tadi, jangan kalau mikrotiknya yang plastik ya, yang kentang ya, jangan pakai inilah gitu saran saya. Kalau mau pakai metode ini ya ganti mikrotiknya, di upgrade gitu ya. Ini kita buat 50, rate nya ini kita set 0. Lalu kalau download itu di ST port ya, ini apply. Lalu uploadnya itu kita buat 0 juga, ini default 2000 ya, ini limit 50. Dengan cara seperti ini nanti kita tinggal tambahin di sini PCQ default, uploadnya itu juga default. Nah di sini kita bisa tampilkan ya QuickType-nya apa saja yang kita buat. Jadi gini, oke lanjut. Jadi saya misal teman-teman ada yang bilang kan, saya nggak mau gini, saya maunya satu device itu hanya maksimal 2 MB saja gitu. Jadi dengan satu klien connect dia hanya dapat maksimal 2 MB, nggak mencapai 3 MB atau paket fullnya. Kita bisa sesuaikan di PCQ default ini, itu kita set 2M. Artinya apa? Artinya misal si user Anto ini terkoneksi, dia akan mendapatkan satu saja ya, satu user Anto ini terkoneksi, dia akan mendapatkan max bandwidth itu 2 MB. Tapi jika rame-rame pakai 5 orang ya tetap 5 MB gitu.
Jadi tujuan script ini apa? Tujuan script ini agar ketika user connect dimanapun, uh, dia tetap bisa kita limit dengan baik, limitasi kita bekerja dengan baik gitu ya. Lalu yang kedua, uh, ini metode yang cukup bagus ketimbang PPOE. Kenapa? Karena kalau PPOE itu hanya di satu lokasi saja ya, sementara si pelanggan inginnya dia bisa connect dimanapun gitu. Jadi dia ke rumah tetangga si A, misal satu komplek gitu ya, satu komplek sudah langganan wifi ke kita semua. Jadi si A ini mau main ke rumah si B tetap bisa pakai wifi si B dengan login hotspot, dengan hotspot yang sudah dia beli ke kita paket wifi gitu ya. Jadi dia tetap bisa connect dimanapun dia berada, asal dia wifi itu asalnya dari kita gitu ya, belinya sama kita gitu, dia tetap bisa connect. Jadi begitu caranya, cukup cukup simpel ya. Mungkin ini versi keduanya untuk multi login. Sebelumnya saya sudah pernah share cara set multi login untuk hotspot, tapi ini lebih lebih expert lagi menurut saya dan lebih banyak makan CPU gitu ya. Oke, begitu saja tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.